Assalamualaikum rekan-rekan penulis, editor, dimanapun Anda berada, juga rekan-rekan humas. Saya ingin membahas kali ini tentang buku organisasi atau yang sering saya sebut buku korporat. Nah, tesis saya S2 di Universitas Paramadina di Prodi Komunikasi Korporat itu mengangkat tentang buku korporat, buku organisasi. Saat itu saya mengambil studi kasus buku korporatnya ASDP yang diterbitkan untuk mempublikasikan praktik manajemen dan ada sejarah ringkas dari PT ASDP. Nah, saya baru terima sebuah buku yang memang saya dampingi mulai penulisan hingga penerbitannya di CP Penulis Pro Indonesia, yaitu sebuah azam merawat alam. Ini judul yang berima ya kita gunakan. Nah, ini termasuk kategori buku organisasi. Karena apa? Karena memang disiapkan oleh Watala, sebuah organisasi pecinta alam di Lampung, yang dulu sejarahnya dia merupakan bagian dari Universitas Lampung. Kemudian mereka berdiri sendiri. Nah, mereka ini ditunjuk menjadi fasilitator wilayah selatan dalam sebuah program yang disebut TFCA ya. Dan ini menarik ya, karena buku ini disusun berdasarkan praktik baik yang dilakukan oleh Watala sebagai fasilitator wilayah selatan. Jadi buku ini tentang konservasi alam eh, yang dilakukan di Lampung, Sumatera Selatan. Ya. Bagaimana mereka mengelola para mitranya, ya, disebut mitra, itu mengajukan proposal untuk konservasi, ada masalah konservasi gajah liar, konservasi hutan, dan sebagainya. Kemudian dalam periode tertentu itu menunjukkan hasil yang signifikan ya. Di sini ada gambar, contohnya gambar-gambar gajah ya. Ya, jadi buku ini ditulis dari hasil pembelajaran, dari hasil proses, dan memang bagian dari knowledge management sebuah organisasi. Jarang loh organisasi itu membukukan, hanya kadang-kadang dia muncul dalam bentuk laporan, ya, dalam bentuk laporan dan tidak menarik, ya. Di sini laporan itu dikisahkan, storytelling, walaupun penulis mungkin baru berkenalan dengan, oh ini caranya berkisah pada saat saya memberikan materi pelatihan pada tim Watala itu memang eh, apa ya, mungkin ada kekagetan tersendiri bahwa data itu bisa diceritakan sebenarnya, bukan hanya data saja, tapi dia bisa menggunakan pendekatan storytelling. Jadi buku ini walaupun diterbitkan terbatas, dicetak terbatas, tapi dia merupakan satu upaya yang luar biasa ya, membukukan ini upaya yang luar biasa yang memang biasanya ditangani oleh tim humas, tim corporate secretary dalam perusahaan ya, yang dia berpikir harus dibukukan. Karena kalau dibukukan, misalnya ini tidak dicetak tapi disebarkan secara elektronik, itu lebih masif ya, lebih kuat gitu buku-buku organisasi. Nah, saya memang mendalami bagaimana proses penerbitan buku korporat ini yang kita kalau di luar sering menyebutnya corporate publishing. Tapi di Indonesia mungkin tidak terlalu populer ya, karena kebanyakan humas itu berpikiran bahwa publikasi adalah media berkala, koran, majalah, sekarang media daring. Publikasi buku ini masih gelap gitu ya, sehingga diperlukan orang yang memang mampu memahami proses dari awal sampai akhir. Nah, kami di Institut Penulis Pro Indonesia juga menyelenggarakan pelatihan khusus penulisan buku korporat nih. Bagaimana mulai merencanakan, kemudian melakukan penulisan, ada dua ya, menulis sendiri atau menggunakan tenaga lepas, outsource, penulis-penulis profesional, baru kemudian menerbitkannya. Nah, di sini karena dia diterbitkan dengan CP Penulis Pro, maka ada logo ya, ada 3 logo lembaga yang digunakan di sini dan memang itu namanya disebut co-publishing. Penerbitan buku korporat memang sering bekerja sama dengan penerbit konvensional. Karena apa? Karena buku korporat atau organisasi yang menerbitkan buku ini bukan penerbit. Gitu.
walaupun prosesnya mereka melakukan yang namanya corporate publishing. Baik, nanti saya juga akan berbagi banyak hal tentang penerbitan dan penulisan buku ini. Nah, salah satunya adalah penulisan dan penerbitan buku korporat. Terima kasih. Assalamualaikum.